baca dari cukup ayat 3. 18 ayat 3. Kisah 18 ayat 3. Apa yang Bapak Ibu temukan di sini? Melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja sama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus itu punya pekerjaannya tukang kemah. Tepatnya lebih gampangnya itu reparasi kemah. Tapi Bapak Ibu jangan bayangkan kemah yang Bapak Ibu dulu pakai camping waktu SD, yang ada tulisannya gambarnya segitiga biru. Bukan itu. Tapi silahkan membayangkan kemah yang dipakai oleh tentara Romawi yang dibuat dari kulit binatang. Kemah dari kulit, ya. Tendanya dari kulit. Nah, pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Dia tidak perlu buka workshop, tapi dia pergi kemana, dia tetap bisa melakukan pekerjaan. Kemudian sekarang silahkan membuka surat 1 Tesalonika. Bab 2 ayat 9. 1 Tesalonika bab 2 ayat 9. Apa yang Bapak temukan di sini? Paulus kerja supaya enggak ngerepotin jemaat. Jadi gambarannya begini aja. Siang Paulus kerja nyari duit, malam ngajar ngurusi jemaat. Terus 1 Korintus bab 9. Paulus sendiri yang jawab ya, Bapak lihat sendiri ya. 1 Korintus bab 9. Lihat ke ayat 6. Baca juga ayat 7. Jadi kalau membaca ayat 6, apa yang Bapak temukan? Atau hanya aku dan Barnabas saja kah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari ayat ini? Bapak bisa lihat Paulus melakukan pekerjaan tangan. Ini urusannya sebagai tukang kemah tadi buat nyari duit. Nah, kemudian lihat ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Paulus pergi memberitakan Injil dengan biaya sendiri, padahal risikonya nyawa. Gambarannya di sini, Paulus itu seperti seorang prajurit swadaya.
prajurit mau maju perang tapi beli senjata sendiri, beli baju perang sendiri, beli ransum sendiri. Nah, itu gambaran Paulus ketika pergi memberitakan Injil. Tapi ada waktunya. Gini, kalau Bapak Ibu melanjutkan pembacaan, Bapak Ibu akan menemukan Paulus sebenarnya punya hak mendapatkan penghidupan dari jemaat yang didirikannya. Boleh, itu Paulus punya hak. Tuhan Yesus saja berkata, seorang pekerja layak mendapatkan upah. Paulus gak menyangka itu, tapi Paulus tidak menggunakan hak itu. Jadi kalau mau mengambil atau mendapatkan dana dari jemaat, boleh, gak masalah, enggak salah. Tapi Paulus mengatakan, enggak, saya enggak mau gunakan hak itu. Lebih baik aku mati daripada menggunakan hak itu. Ya begitu Paulus bicara. Lihat ayat 15. Lihat ke ayat 15. Baca dalam konteks dan Bapak Ibu akan tahu titik-titik itu harus diisi apa. Aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu mendapatkan penghidupan dari jemaat. Terus Paulus mengatakan, ya lebih suka aku mati daripada menggunakan aku sebagai rasul. Berikutnya, ada waktunya Paulus gak bisa kerja ya, waktu di penjara, nggak bisa kerja. Lalu bagaimana Paulus mendapatkan penghidupan waktu dari penjara? Silakan buka surat Filipi. Ini pertanyaannya cuma satu kalimat, Paulus jawabnya panjang. Filipi 1 dulu. Filipi 1 ya, lihat ayat 12 dan 13. Dari ayat itu Bapak Ibu tahu kalau Paulus ada di penjara kan? Nah sekarang pindah ke bab 4. Lihat dari ayat 10. Lalu lompat aja ke ayat 18. Ayat 18. Paulus ada di dalam penjara. Penjaranya itu ada di kota Efesus. Jemaat Filipi kirim orang namanya Epafroditus. Nah, Epafroditus datang dengan membawa uang dari jemaat. Tujuannya apa? Untuk keperluan Paulus selama berada di dalam penjara. Ya, begitu Pak. Jadi ketika pergi memberitakan Injil, Paulus pergi sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dia nyari duit sendiri untuk membiayai perjalanan misinya, untuk membiayai dirinya dan teman-temannya. Jadi Paulus punya apa?
sampai mati Paulus gak punya rumah, gak punya istri, gak punya rumah, merdeka jadi itu. Jadi pergi dari satu tempat, mendirikan jemaat di situ, tinggal di situ. Kemudian pergi ke tempat yang lain, mendirikan jemaat, tinggal di situ, pindah lagi ke tempat lain. Suster punya rumah, suster nggak punya rumah. Ya, ada lagi, silakan. Ya. Yang tentang penangkapan Yesus itu, jadi minta penegasan saja. Yang pertama itu berarti OTT dulu baru penetapan Tuhan kemudian ya Pak. Kurang jelas. Operasi tangkap tangan dulu, Yesus ditangkap dulu baru Tuhannya direkayasa. Itu yang ulang-ulang kalimat lengkapnya. Yang belakangan sudah dengar. Enggak, OTT-nya saya sudah dengar belakangnya. Jadi Yesus ditangkap dulu, kemudian tuduhannya ditetapkan kemudian sesudah ditangkap. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kitab Keluaran itu yang tentang Paskah itu Tuhan berfirman untuk menyembelih domba dan dibakar sesudah mereka makan bersama-sama, itu perayaan Paskah itu. Kemudian sisanya harus dibakar. Kan mereka mau keluar dari tanah Mesir. Kenapa harus dihanguskan, dibakar ya Pak? Kenapa nggak dibawa untuk bekal? Nah, kita klarifikasi dulu. Nah, itu harus diklarifikasi dulu apa yang itu sampaikan. Beneran begitu apa enggak di teksnya? Ya, kita buka Keluaran. Bab berapa? 12. Lihat dulu ke ayat 3 dan 4. Jadi peringatannya kalau satu keluarga satu ekor anak domba habis, nah satu. Kalau satu ekor anak domba untuk satu keluarga kebanyakan, ada tetangganya kan? Lihat teksnya, ada di teks kan? Kan begitu tuh. Kemudian baru lihat ke ayat 10. Jangan sampai nggak habis jadinya. Maka di awal sudah diingatkan kalau satu ekor cukup untuk satu keluarga, oke, selesai. Satu ekor keluarganya terlalu kecil, udah atau makannya dikit-dikit gitu. Jadi satu keluarga ini kalau satu keluarga kebanyakan, panggil tetangganya. Makan malam itu jangan sampai ada yang sisa. Kalau terpaksa masih ada sisa, bakar. Nah, maksudnya apa yang seperti itu? Sekarang begini, Bapak Ibu, ini
Bapak Ibu hanya tahu satu jenis makan atau makan ya, bukan makanan, atau ada makan untuk keperluan lain? Ada nggak makan bener ada makanan masuk ke dalam mulut, tapi bukan dalam rangka menjaga kesehatan, pertumbuhan dan lain-lain, tapi makan untuk keperluan keagamaan, misalnya adat, ritual apa? Makan untuk dalam rangka adat ada apa? Apa? Makan dalam rangka urusan adat. Orang Batak kan suka makanan adat, tamu adat, berarti makanannya boleh. Itu pesta, itu mah itu pesta. Bukan. Yang untuk upacara adat, bukan makan upacara. Yang setiap awal puasa itu. Ini kalau Bapak Ibu ke timur masih lebih berasa lagi, lebih jelas. Suster masih ke rumah adat nggak, Suster? Masih. Gimana makanan kalau di rumah adat? Lu pada tertawa. Kalau ada makan untuk keperluan upacara adat ya. Iya. Dan ini beda dengan makan biasa. Jadi Suster nanti boleh cerita deh kalau makan di kalau ada, apalagi kalau yang diundang pesta pada nggak mau datang, cukup darah babi sama sayur aja antar ke rumah. Ada yang begitu kan? Iya. Tuh. Nah, makan Paskah ini bukan dalam rangka makan biasa. Ini makan untuk kepentingan keagamaan. Atau yang lain lagi, yang lebih gampang lagi, Bapak Ibu kalau ini Bapak Ibu misa, bukan di gereja, misa tapi bukan di gereja. Itu hostinya sakramen mahkudusnya dibawa pulang apa enggak? Nggak bisa. Kenapa dia harus? Kan sayang. Bisa dipakai lagi. Nggak bisa, kata itu nggak cocok. Nggak ada kata sayang kan bisa dipakai untuk misa berikutnya. Ini makan untuk kepentingan keagamaan. Nah, tandanya apa? Makan untuk kepentingan keagamaan. Bapak Ibu perhatikan kostumnya ketika makan. Lihat ke ayat 11. Makannya sambil pegang tongkat, sambil buru-buru. Jangan lupa pakai sepatu. Kalau ini makan biasa, anak domba itu enaknya bumbu apa? Gulai, Pak, gulai. Enggak ada bumbu, enggak ada kuah, bakar gitu aja. Rotinya pun enggak pakai ragi. Nah, roti yang dibuat tanpa ragi itu juga untuk kepentingan keagamaan. Enggak ada orang senang makan roti enggak pakai ragi. Paling-paling itu ada yang senang roti bantat, itu ada. Tapi bantat kan tidak sama dengan tanpa ragi. Ya begitu Bu. Jadi ini makan untuk kepentingan keagamaan. Beda dengan makan biasa. Masih ada? Silakan. Ya silakan. Ini Pak, tadi karena kita tadi sudah menyinggung tentang perjalanan Paulus. Kalau yang di Kisah Para Rasul 9 ini kan, yang di bab 9, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Jadi Saulus itu mencoba masuk ke dalam lingkungan para rasul gitu. Terus dia juga sudah mendapat sudah ditemukan, sudah merasa dia bisa bergabung dengan para rasul. Lalu di situ kan ada Barnabas ya Pak. Terus Paulus juga sudah berani berdebat dengan para pemuka-pemuka Yahudi. Nah, tapi kan karena Paulus akan dibunuh dan
dan dia juga dengan berani mendebat, jadi akhirnya dia dibunuh, lalu oleh para murid-murid dia dikembalikan ke Tarsus gitu kayak. Lah, terus di Kisah Para Rasul 11 kembali dijemput oleh Barnabas. Untuk itu yang memulai perjalanan pertama itu maksudnya ya Pak ya? Yang dijemput oleh Barnabas ke Tarsus itu yang perjalanan pertama Paulus itu maksudnya ya Pak. Baik, supaya yang lain ini paham, ini ketika Paulus pergi ke Damsyik, itu kan tujuannya menangkap para pengikut jalan Tuhan, menangkap para pengikut Yesus kan? Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, yang dianggap oleh orang Farisi sudah ada di dunia orang mati, ternyata menampakkan diri kepada dia. Artinya Yesus bangkit tadi. Kalau orang yang dianggap sebagai pelanggar hukum Taurat itu ternyata sudah bangkit, woi, ini pasti ada yang salah dengan para pemuka agama Yahudi. Gak mungkin orang berdosa pelanggar hukum Taurat kok malah yang pertama bangkit. Secara ini dalam pemahaman Paulus mengerti Yesus bukan pelanggar hukum Taurat, bukan orang berdosa. Nah, kemudian Paulus menjadi percaya kepada Yesus kan? Nah, Paulus itu dibaptisnya di Damsyik. Dibaptisnya di Damsyik. Nah, di Damsyik kan ada para murid pengikut Yesus, bukan rasul. Para rasul belum mana-mana. Jadi di Damsyik itu ada para pengikut Yesus. Paulus masuk dalam kelompok itu, mulai berbicara kepada mereka tentang Yesus. Nah, oleh teman-temannya yang sebelumnya bersama dia mengejar-ngejar para pengikut Yesus, jelaskan Saulus dianggap sebagai pengkhianat. Di dalam jemaat orang mulai curiga kepada Paulus, kemudian di luar jemaat Paulus dianggap sebagai pengkhianat. Gerbang kota dijaga supaya Paulus nggak bisa lari, tapi Paulus kemudian dikeluarkan lewat tembok, terus itu lari ke Yerusalem. Di Yerusalem Paulus berusaha masuk ke lingkungan para pengikut Yesus. Para pengikut Yesus pada takut. Nah, untung ada Barnabas. Oleh Barnabas, Paulus dibawa kepada para rasul dan Paulus menjelaskan apa yang terjadi dengan dia. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian Barnabas menjadi orang penting di situ. Sementara itu, ya tunggu dulu supaya lebih jelas. Bapak Ibu silakan yang ke Kisah Para Rasul sekarang bab berapa tadi? 11. 9 terus yang kembali dijemput yang bab 11. Yang ke bab 9 aja dulu. Bab 9. Kisah bab 9 ayat 29 dan 30. Kisah 9, 29, 30. Jadi Paulus berbicara, bersoal jawab, debat dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka tidak bisa menghadapi Paulus dan mereka berusaha untuk membunuh Paulus. Nah, ada yang tahu Paulus mau dibunuh oleh orang-orang itu. Maka kemudian lihat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, kemudian sekarang silakan ke bab 11 ayat 19. 19.
pemberitaan Injil sampai ke kota Antioquia. Perhatikan kata Antioquia. Antioquia yang di Syria tadi ya. Kemudian lihat ke ayat 20. Jadi pemberitaan Injil hanya kepada orang-orang, berkata-kata juga kepada orang Yunani, enggak cuma orang Yahudi kan ya. Terus ayat 22. Jadi pemberitaan Injil awalnya kepada orang Yahudi saja, tapi kemudian ternyata juga diberitakan kepada orang Yunani. 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas ke Antioquia. Terus setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasihati mereka, dan seterusnya. Ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi tunggu dulu supaya lengkap teksnya ya, Ibu. Sekarang mundur dulu ke bab 9. Ayat 26 dan 27. Tadi saya sudah sampaikan, tapi Bapak Ibu lihat teksnya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara. Nah, ketika Paulus mengalami kesulitan untuk menggabungkan diri dengan jemaat, Barnabas bantuin kan? Tapi karena Saulus akan dibunuh, Saulus disuruh pulang ke Tarsus. Barnabas ada di Yerusalem. Terus ada situasi di Antioquia, pemberitaan Injil ternyata nggak hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang Yunani. Barnabas yang punya latar belakang Yunani juga sebenarnya ya, itu diutus dari Yerusalem ke Antioquia. Antioquia ke Tarsus kan dekat kan? Barnabas jemput Saulus dibawa ke Antioquia. Lalu sekarang baru pindah ke bab 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Perhatikan kedudukan Saulus di Antioquia. Dia termasuk dalam kelompok nabi dan pengajar. Keren kan? Nah, sekarang baru lihat ke ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. 13 ayat 2 dan 3. Mulailah dua orang ini melakukan perjalanan misi. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Tandanya apa kalau yang pertama? Lihat ke ayat 4. Berangkatnya dari Antioquia terus kemana tadi? Seleukia. Berlayar kan ke Pulau Siprus. Ayat 5. Mendarat di Salamis. Terus ayat 6. Mengelilingi seluruh pulau Siprus sampai ke Pafos. Nah, lanjutkan ceritanya, itu perjalanan misi kan.
Terima kasih Pak. pertama. Jadi supaya lengkap, kalau saya cuma jawab iya itu yang terlibat di misi pertama, yang lain pada nggak ngerti. Ya silakan. Ya silakan. Saya Pak. Ya. Pak, ini kembali ke Lukas 6 Pak. Yang Lukas 6 ayat yang Yesus mengajar dan menyembuhkan orang pengikut Yesus yang pertama Pak. Nah ini di sini yang jadi pertanyaan saya ini, karena Yesus itu melakukan banyak mukjizat, terus makanya orang pada jadi pengikut Yesus, bukannya karena pengajaran Yesus, tapi mereka ingin disembuhkan dan ya karena Yesus memberi mukjizat gitu. Jadi pengikut-pengikutnya itu sebetulnya gagal paham gitu Pak. Apa seperti itu atau gimana? Dua, Yesus itu kalau mengajar itu orang senang sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu mendengar Yesus mengajar yang di Lukas. Pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Mengajarnya pakai cerita. Bapak Ibu sebutkan cerita perumpamaan yang Bapak Ibu ingat. Orang Samaria, anak yang hilang. Kambing dan domba. Orang Samaria, anak, domba, dirham yang hilang itu adanya di Lukas. Kalau Tuhan Yesus bercerita, ceritanya gampang. Jadi Tuhan Yesus ketika mengajar saja, orang pada senang. Ada waktu Yesus sedang mengajar itu 3 hari mengikut Yesus sampai nggak bawa makan. Nah ketika mereka lapar, baru Yesus nyiapin roti untuk mereka. Nah kalau yang tadi sudah kita lihat, Yesus ngajar, orang datang dari jauh pada ngajar, pada datang dan mendengarkan Yesus ngajar. Nah lalu akan ketemu Yesus itu kalau mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Silakan cari kalimat seperti itu. Ahli Taurat itu kalau mengajar menjemukan, mau melangkah lihat hukumnya apa, mau makan hukumnya apa, mau jalan kaki kanan dulu atau kiri dulu, lihat kanan. Cuci nah, tangan dulu. mukjizat itu punya peran yang berbeda. Kalau membaca Injil Markus, orang berbondong-bondong cuma buat melihat mukjizat. Ya, ada situasi seperti itu. Tapi ketika lihat, nanti akan lebih lanjut, Tuhan Yesus akan mengatakan begini. Tema utama pengajaran Yesus itu adalah datangnya kerajaan Allah ya. Yesus pernah dituduh mengusir setan dengan kuasa iblis, bosnya setan. Yesus mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Maksudnya, Yesus memberitakan kerajaan Allah, gitu kan? Snack datanglah. Nah, nengok kan? Nengok sambil nanya, mana snacknya? Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang. Mana kan? Lihat kalau mau lihat kerajaan Allah sudah datang. Orang kerasukan disembuhkan, orang sakit disembuhkan. Itu bukti kalau kerajaan Allah sudah datang. Mukjizat itu punya fungsi seperti itu. Sekarang coba lihat jam berapa? 9 ya. Terima kasih. Selamat